Kalau untuk pemerkosaan itu selama kami melakukan persidangan itu tidak terfokus. Yang lebih terfokus itu adalah penyebab dari meninggalnya Nia Kurniasari ini. Nah, itu fokus dari persidangan kami. Kalau persoalan pemerkosaan, yang jelas kan yang beredar kan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya Indra Setiarman ini atau Indragon ini melakukan pemerkosaan, yaitu setelah Nia Kurniasari meninggal dunia. Isu yang berkembang itu ya, menurut masyarakat, dibunuhnya Kurniasari ini, setelah dia dibunuh, Nia Kurniasari ini langsung diperkosa ya, oleh Indra. Nah, itu yang beredar di tengah masyarakat. Sebenarnya tidak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Kuasa hukum terdakwa pembunuhan dan pemerkosaan Nia Kurniasari atau gadis penjual gorengan 18 tahun, Indra Setiarman alias Indragon 26 tahun, di Padang Pariaman, Sumatera Barat, 6 September 2024 lalu. Davrion mengatakan, melalui fakta persidangan di pengadilan negeri setempat, terungkap fakta kejadian sebenarnya. Hal itu disampaikan Davrion kepada wartawan di Bukit Tinggi kemarin. Davrion jelaskan detail kronologis terjadinya pembunuhan, saksi, dan fakta persidangan, ancaman hukuman terhadap Indragon, hingga pembelaan. Perkembangan kasus pembunuhan terhadap Nia Kurniasari yang di Kayu Tanam, itu perkembangannya sekarang ini itu sudah cukup luar biasa ya. Karena dari awal persidangan, yaitu tentang dakwaan jaksa 340 dengan hukuman mati, yaitu pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Indra Setiarman ini atau Indragon ini, itu kabur. Kenapa? Karena di waktu pemeriksaan saksi, dari saksi pertama sampai saksi ahli forensik dan ahli hukum pidana, itu tidak ada kita menemukan adanya unsur-unsur dari pembunuhan berencana tersebut. Nah, sehingga kami sebagai tim kuasa hukum, kami beralibi bahwa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Indragon ini atau Indra ini, yaitu pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, itu fakta itu kami ambil dari keterangan ahli forensik ya, di waktu jaksa penuntut menghadirkan ahli forensik di persidangan di waktu itu, bahwa meninggalnya Nia Kurniasari ini bukan karena tali rapia ya, karena adanya penekanan dari benda tumpul di sebelah dada kanan Nia Kurniasari, dan itu beberapa dari tubuhnya itu ada beberapa lebam-lebam ya. Ada beberapa lebam-lebam dari hasil penganiayaan tersebut. Nah, disitulah kami menyimpulkan bahwasanya Indra Setiarman ini atau Indragon ini hanya melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, kalau persoalan tali rapia, setelah kami amati, ini adalah sebuah ikon untuk menerapkan pasal 340 kepada klien kami ini, pada Indragon ini. Iya, KUHP ya, pasal 340 yaitu pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya adalah mati ya, atau penjara seumur hidup.
mengenai ini apakah juga terdakwa ini ada unsur persetubuhan atau ada perkosaan atau apakah menurut sana? Kalau untuk pemerkosaan itu selama kami melakukan persidangan itu tidak terfokus. Yang lebih terfokus itu adalah penyebab dari meninggalnya Nia Kurniasari ini. Nah, itu fokus dari persidangan kami. Kalau persoalan pemerkosaan, yang jelas kan yang beredar kan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya Indra Setiarman ini atau Indragon ini melakukan pemerkosaan, yaitu setelah Nia Kurniasari meninggal dunia. Isu yang berkembang itu ya menurut masyarakat, dibunuh Nia Kurniasari ini, setelah dia dibunuh, Nia Kurniasari ini langsung diperkosa ya oleh Indra. Nah, itu yang beredar di tengah masyarakat. Sebenarnya tidak. Kenapa? Ini maaf ya, ini karena di posisi ya Nia Kurniasari di waktu kami sidang ya pemeriksaan terhadap dokter ahli forensik, yaitu adanya memar. Adanya memar. Menurut ahli forensik, kalau dia diperkosa di saat meninggal dunia, itu tidak akan ada memar. Nah, justru karena ada memar itu berarti dia diperkosa dalam keadaan hidup. Nah, itu adalah dari hasil pemeriksaan dokter forensik. Nah, kenapa kami sampai menanyakan, ya sebenarnya gini ya, persoalan kejahatan ini kan ada cerita. Nah, jadi kami dari tim kuasa hukum, kami tidak melihat dari judul novelnya. Ya, kami mengejar yaitu isi dari novel tersebut. Gitu. Isi dari novel tersebut. Dan fakta-fakta kami temukan di persidangan, baik itu keterangan dari saksi, yang pertama dari orang tua korban, Nia Kurniasari, yaitu tidak jelas, ya kabur ya terhadap tuduhan pembunuhan berencana atau dakwaan pembunuhan berencana yang didakwakan kepada klien kami ini. Nah, kenapa? Karena di waktu itu yang saksi pertama itu adalah orang tua kandung ya dari Nia Kurniasari yang memberikan keterangan, dan itu banyak berubah-ubah. Ya, keterangan yang diberikan saat sekarang ini nanti berubah pula keterangannya. Nah, setelah itu kami memeriksa juga dari Tagana. Ya, Tagana hanya di waktu itu hadir di waktu pas penggalian. Nah, berarti juga kami tidak menemukan yaitu unsur ya dari pembunuhan berencana. Dan pada dasarnya seluruh saksi ini ya menyampaikan ya pembunuhan ini terjadi setelah Indra ini ditangkap. Nah, baru mereka tahu bahwasanya yang membunuhnya adalah Indra. Nah, dan untuk saksi terakhir ya itu keponakannya Indra ini memang pernah mengatakan di waktu kami tanyakan bahwasanya sebelum Indra mengikuti si Nia Kurniasari ini sebelum pembunuhan, Indra ini sedang memakai sabu dalam keadaan pemakaian berat di waktu itu. Nah, kami tanya sama siapa yang memakai? Sama saya. Ya, itu dikatakan oleh keponakannya di waktu kesaksian keponakannya di waktu itu. Nah, jadi pada dasarnya kalau kami menilai dan kami melihat dakwaan yang cocok untuk Indra ini adalah, yang pantas untuk Indra ini adalah pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancamannya 7 tahun penjara. Nah, dan juga di waktu saksi ahli ya dihadirkan oleh jaksa penuntut, saksi ahli juga pernah mengatakan jika lubang kuburan digali oleh Indra, setelah itu Nia dibunuh, itu baru pembunuhan berencana. Tetapi sesudah Nia dibunuh, baru lubang itu digali, itu tidak ada unsur pembunuhan berencananya. Iya, itu menurut saksi ahli pidana waktu itu yang dihadirkan oleh jaksa penuntut yang saya lupa namanya ya. Nah, terkait beredarnya informasi atau isu si ini menitipkan narkoba itu gimana menurut kamu?
Ya. Kalau penitipan narkoba itu kan yang lebih tahu itu kan cerita itu kan dari Indra. Tetapi kan sekarang yang hebohnya sekarang itu kan penitipan 1,5 kilo, ya kan? Tidak mungkin seorang Indra, ya kan, menitipkan sabu dengan nilai uangnya lebih kurang 3 miliar kepada Nia Kurniasari. Nah, kenapa? Karena masyarakat kan tahu, ya. Masyarakat kan tahu bagaimana kehidupan Indra ini, bagaimana kehidupan Nia Kurniasari ini. Karena 1,5 kilo itu lebih kurang uangnya, lebih kurang itu 3 miliar itu. Nah, dan ini tidak mungkin pula seorang Indra, ya, dipercayai oleh seseorang, ya, untuk mengedarkan, ya, barang haram ini atau sabu ini, yaitu sejumlah 1,5 kilo gitu. Itu tidak mungkin, logikanya tidak mungkin. Apa hukum dari Indra sekarang ini? Meringankan atau gimana namanya itu supaya klien ini mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi upaya kami adalah diperintahkan oleh undang-undang, ya. Yang pertama sekali haknya ada di sana, ya, untuk mencari keadilan. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum tentu kami berkeinginan Indra Setiarman ini atau Indragon ini diringankan hukumannya, ya, diringankan hukumannya. Karena walau bagaimanapun Indra ini adalah anak muda, ya, dan kita berharap undang-undang memberikan keringanan dan memberikan kesempatan untuk Indra ini bertobat, ya, menjadi orang yang baik kembali. Tetapi walau bagaimanapun klien kami ini setelah melakukan perbuatan keji ini, itu klien kami menyesal sekali, ya, menyesal. Dan itu yang menyesal tanpa batas lah klien kami terhadap perilakunya atau perbuatannya kepada Nia Kurniasari ini. Dan kami juga dari tim kuasa hukum berkewajiban yaitu mendalami perkara ini dan menggali perkara ini, dan yaitu mencarikan pasal yang cocok untuk Indra ini, ya. Karena itu pengacara ini ditunjuk langsung oleh Polres untuk penampilan? tidak, kami ini adalah tim ini pengacara pribadi, ya, bukan pengacara negara, ya. Dan kami itu diminta oleh Pihak Indragon sendiri. Sejauh ini berapa kali sidang lagi nih putusannya atau putusannya ingkrah oleh pengadilan? Ya, paling-paling ini lebih kurang 4 kali sidang lagi, karena ini sudah 3 kali jaksa penuntut melakukan penundaan terhadap pembacaan tuntutan atau sidang pembacaan tuntutan klien kami. Sudah 3 kali. Seharusnya kan Selasa kemarin kami datang sidang, yaitu mendengarkan pembacaan tuntutan. Nah, rupanya ditunda. Mungkin karena belum selesai atau gimana. Ditunda untuk Selasa besok. Ditunda minggu depan hari Selasa. Masih tuntutan juga? Masih tuntutannya. Nah, jadi sebenarnya kami tidak membela yang salah, ya. Sebenarnya tidak membela yang salah, tetapi di sini kita mencari keadilan pula lah, ya, kepada klien kami ini. Apa pasal yang lebih cocok, ya? Kenapa? Karena kita masing-masing manusia ini memiliki, ya, pasal-pasal KUHP itu di dalam tubuh kita. Cuman pasal-pasal yang ada pada diri kita itu, ya kan, di waktu kita melakukan kejahatan, maka tampillah pasal itu. Kalau kita melakukan kejahatan penganiayaan berat tadi, ya 351 ayat 3. Nah, maka muncullah pasal itu pada diri kita. Nah, selagi kita melakukan kejahatan, yang memerintah kami ini adalah undang-undang, ya, bukan membela yang salah. Ya, nanti masyarakat, jika ada masyarakat yang bersalah nanti suatu saat kepada seseorang, ya kan, itu pasti dari didampingi oleh seorang lawyer juga. Sekurang-kurangnya itu lawyer yang ditunjuk oleh pihak kepolisian atau ditunjuk oleh negara. Nah, itu dia. Terima kasih.